Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Azizah dengan NIM 22002216 akan mempresentasikan hasil ringkasan buku yang telah saya lakukan, di mana tugas ini merupakan tugas prasyarat ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Labor sesi 124 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri MPD dan Ibu Nikmah Hayati MPD. Judul buku yang saya ringkas yaitu Educational Laboratory Management, pengarang Dr. Haji Abdul Muhid SAG dan kawan-kawan, tahun terbit tahun 2022, penerbit Bildung, jumlah bab 12. Bab pertama menjelaskan mengenai konsep laboratorium pendidikan. Bab ini membahas pengertian laboratorium sebagai tempat melakukan eksperimen atau pelatihan yang mendukung proses belajar. Secara etimologis, laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Laboratorium pendidikan berfungsi sebagai unit penunjang akademik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sejarah laboratorium pendidikan menyoroti perkembangannya dari laboratorium sains hingga menjadi bagian integral dari pendidikan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karakteristik laboratorium mencakup kemampuan siswa untuk belajar secara langsung, mengembangkan keterampilan motorik, dan melatih analisis ilmiah. Kelebihan laboratorium meliputi keterlibatan langsung siswa, sementara kelemahannya adalah tingginya biaya peralatan dan waktu yang dibutuhkan. Adapun pertanyaan yang saya ajukan pada bab ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 2 menjelaskan mengenai perencanaan laboratorium pendidikan. Bab ini menekankan pentingnya perencanaan sistematis untuk menghindari kesalahan dalam pembangunan dan penggunaan laboratorium. Hal-hal yang diperhatikan meliputi tujuan laboratorium, pengguna, serta analisis kebutuhan sumber daya manusia dan peralatan. Struktur organisasi laboratorium ideal mencakup koordinator, kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Perencanaan laboratorium mencakup desain tata ruang, peralatan utama seperti komputer dan jaringan internet, serta kebutuhan bahan dan alat yang disesuaikan dengan jumlah siswa. Adapun pertanyaan yang saya ajukan pada bab ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 3 menjelaskan mengenai pengadaan laboratorium pendidikan. Bab ini menjelaskan mengenai pengadaan laboratorium, di mana pengadaan laboratorium adalah proses penyediaan barang atau jasa untuk mendukung pembelajaran. Langkah-langkah pengadaan mencakup pembuatan proposal yang berisi latar belakang, tujuan, visi misi, serta anggaran dana. Contoh pengadaan meliputi laboratorium komputer yang membutuhkan perangkat keras seperti komputer, meja, jaringan internet, serta peralatan pendukung lainnya. Kerangka acuan kerja dijelaskan sebagai panduan dalam pengadaan untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Adapun pertanyaan yang saya ajukan pada bab ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 4 menjelaskan mengenai inventarisasi laboratorium pendidikan. Bab ini menjelaskan mengenai inventarisasi laboratorium pendidikan, di mana inventarisasi laboratorium mencakup pencatatan dan pengelolaan alat-alat laboratorium. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua peralatan tersedia dan dapat digunakan dengan optimal. Tahapan inventarisasi meliputi pengumpulan data, pengecekan kondisi alat, pencatatan ke dalam sistem, dan pelaporan rutin. Manfaat inventarisasi adalah menjaga keberlanjutan kegiatan laboratorium dan efisiensi dalam pengelolaan aset. Adapun pertanyaan yang saya ajukan pada bab ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 5 menjelaskan mengenai penggunaan laboratorium pendidikan. Bab ini menjelaskan penggunaan laboratorium sebagai bagian dari proses pembelajaran. Fungsi laboratorium mencakup pengembangan keterampilan siswa dalam melakukan eksperimen, mendorong pemikiran ilmiah, dan meningkatkan kepercayaan diri melalui hasil praktik langsung. Penggunaan laboratorium juga membantu siswa memahami konsep-konsep teoritis secara lebih mendalam. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 6 menjelaskan mengenai laboratorium bahasa, di mana laboratorium bahasa dirancang untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Karakteristiknya mencakup penggunaan perangkat audiovisual untuk pembelajaran bahasa. Sarana prasarana yang diperlukan meliputi headphone,
mikrofon, dan perangkat lunak pembelajaran. Standar operasional prosedur mencakup panduan penggunaan alat, pengaturan jadwal, dan pemeliharaan perangkat. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya bab 7, menjelaskan mengenai laboratorium kimia. Laboratorium kimia adalah tempat eksperimen yang melibatkan bahan-bahan kimia. Sarana prasarana yang diperlukan meliputi meja kerja, alat-alat gelas, dan alat keselamatan seperti masker dan sarung tangan. SOP laboratorium kimia meliputi prosedur keselamatan, pengelolaan limbah, dan langkah-langkah darurat untuk mengatasi kecelakaan. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 8, menjelaskan mengenai laboratorium biologi. Laboratorium biologi digunakan untuk mempelajari makhluk hidup. Sarana prasarana meliputi mikroskop, preparat biologi, dan bahan-bahan praktikum. SOP meliputi penggunaan alat dengan benar, perawatan spesimen, dan langkah keselamatan untuk menghindari kontaminasi. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya bab 9, menjelaskan mengenai laboratorium matematika. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian, karakteristik, sarana prasarana, dan SOP laboratorium matematika. Laboratorium matematika membantu siswa memahami konsep abstrak melalui alat peraga. Sarana prasarana meliputi perangkat lunak simulasi, alat peraga geometris, dan kalkulator. SOP meliputi panduan penggunaan alat peraga dan pengintegrasian dengan kurikulum matematika. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, bab 10 menjelaskan mengenai laboratorium ilmu pengetahuan sosial. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, sarana prasarana, serta SOP laboratorium ilmu pengetahuan sosial. Laboratorium IPS dirancang untuk mendukung pembelajaran interaktif tentang geografi, sejarah, dan sosiologi. Fasilitas meliputi peta, model 3 dimensi, dan perangkat lunak simulasi. SOP mencakup penggunaan alat sesuai tema pembelajaran dan pengaturan tata ruang. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Selanjutnya bab 11, menjelaskan mengenai laboratorium microteaching dan microlearning. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian, karakteristik, sarana prasarana, dan SOP laboratorium microteaching dan microlearning. Laboratorium ini digunakan untuk pelatihan keterampilan mengajar dan kepemimpinan. Sarana prasarana meliputi ruang simulasi, kamera perekam, dan peralatan audiovisual. SOP melibatkan pengaturan jadwal praktik, penggunaan perangkat, dan evaluasi performa. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Dan yang terakhir yaitu bab 12, menjelaskan mengenai pemeliharaan laboratorium pendidikan. Bab ini membahas pentingnya pemeliharaan alat dan bahan laboratorium untuk memastikan keberlangsungan operasional. SOP pemeliharaan meliputi pengecekan rutin, perbaikan alat yang rusak, dan penggantian bahan habis pakai. Pemeliharaan melibatkan seluruh pengguna laboratorium termasuk siswa dan guru. Adapun pertanyaan yang saya ajukan dapat dilihat pada layar. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.